Okay, we learn about form and then you will create like this. Contact information, for example, you create misalnya Mika, last name, Anjali, just example ya. Di for email, Gmail, just profiles and comment. But this form is didn't action. Form ini belum ada aksinya, and no relation with database, so it just design. Jadi form ini hanya tampilan saja, belum ada hubungan relasinya dengan database. Ada aksi-aksinya, meskipun di sini ketika kita klik hilang, ataupun ketika kita reset hilang. Nah, ini hanya sekedar tampilan, belum sampai aksi. Nah, we learn about aksi in class web database. Gitu ya. Jadi kalau di kelas web design kita cuma belajar tampilannya aja, tapi di kelas web database nanti akan diajarin sampai aksinya. Nah, jadi logikanya kayak ini. When you input first name, last name, email, what profiles do you live, and comment, and then you click submit, for all your input masuk enter in database. Jadi semua inputannya nanti akan masuk ke database-nya. Tapi kalau seperti ini masih HTML, kita tidak akan hubungan dengan database. Oke. Saya sudah sediakan provide some template for form like this. Sama, ini hanya beda template-nya saja dan tampilan aja. Kayak ini. Saya sediakan 4 choices for you to choose one. Jadi saya menyediakan empat untuk kalian pilih. Ada 4 macam. Nah, nanti kalian bisa memilih salah satunya untuk dimodifikasi. Tugasnya adalah memodifikasi template yang sudah saya sediakan. Oke, itu untuk prakteknya. This is module about form. You can see. Nah, ini cara-caranya, demo-demonya gimana, seperti ini. Teman-teman bisa melihatnya di sini. And yang akan kita demokan hari ini adalah kita akan membuat ini form about contact information, atau ini sudah ada tutorialnya di sini dalam bentuk tulisan. Yang akan saya demokan sini nanti saya langsung demo lewat Dreamweaver-nya. Oke, any question? Okay, penting. Okay. First, new document. Choose HTML document and title-nya saya kasih judul contact information.
and create. Nah, biar sama kita punya pedoman, misalnya kita akan membuat seperti ini. Ini contact information. Berarti kita bikin dulu. Sebenarnya ini di sini, ketika ini do you see that box with color gray? Kelihatan ada kayak boxnya, kotaknya yang warnanya keabu-abuan. This is a div, tag div. You can insert or you can using tag div for make or create like this. Jadi ini di sini ada penjelasannya. Di sini modul ini yang kedua ini style form. Jadi kan nih di sini saya akan ngajarin membuat style-nya, style formnya juga. Jadi form yang bagus, tampilan form yang bagus itu kayak gimana. Jadi bukan hanya sekedar bisa aksinya aja, tapi ada warna-warnanya, ada kayak gini. Nah ini ada warnanya. Berbeda seperti wait, saya kasih tunjuk. Ya. Sorry. Nah ini. Sorry. Salah. Iris ya. Ini. Nah, oke. Kayak gini. Sebenarnya kita juga bisa membuat seperti ini. If you want to create form like this, it's more simple than like ini. Jadi yang kalau tampilannya seperti ini, itu lebih gampang daripada yang model kayak gini. Kalau yang tampilan kayak gini aja, ini banyak pakai HTML, tidak pakai CSS. Tapi hasilnya kaku kan? Tidak bagus gitu. It's not, tidak bagus lah modelnya kayak kaku gitu kan. Nah, berbeda dengan, kalian bisa lihat ini ya, apa yang saya share. Do you see what I share? Yes, ma'am. Oke. Sorry, ini saya tampilan. Nah, nih. Oke, nah. Tampilan ini juga form. Tapi modelnya adalah kaku kan, lebih sederhana. Nah, berbeda ini lebih, kalau membuat seperti ini itu lebih mudah daripada kalau kita membuat yang seperti ini. Tapi tentu saja tampilannya jauh lebih bagus model yang kayak gini, yang akan kita demokan kali ini. Ini ya loh, ini kan ada warnanya dan sebagainya. Nah, kalau yang tampilan ini tadi, kaku kan, tulisan kirim dan buttonnya itu kan kaku, tidak ada warnanya sama sekali. Nah, yang akan kita pelajari di sini, kita akan membuat form yang bagus, tampilnya engaging seperti ini. Jadi ada kayak gini-gini. Nah, terus kalau ada ini, nah ini ada tracer kursornya gini. Kalau itu yang akan kita pelajari hari ini. Oke, next langsung aja.
Kita petunjuknya kita pakai ini. Tadi saya bilang bahwa kotaan di sini, untuk membuat kotaan ini kita perlu adanya tag div. Do you know tag div? No. Nih. No, ma'am. Tag div. Saya kasih contoh. Kelihatan modul ini? Yes, ma'am. Okay. This is tag div. In the inbox, this is a heading in a div element. This is some text in a div element. Yang di dalam kotak ini inbox ini dikendalikan dan diatur oleh div. Jadi di kotaan ini dikelompokkan. Kemudian diatur warnanya dengan ini light blue, border diberi border, dan hurufnya ditaruh tengah. Nah, ini yang fungsinya dari div. Jadi dikelompokkan tulisannya di sini atau kode yang di dalamnya sini, ini dikelompokkan, kemudian diatur tampilannya oleh CSS. Itu yang akan kita gunakan lebih dulu. Jadi ketika kita membuat ini, yang pertama kita buat adalah div-nya. Oke. The first, klik insert and klik div. Sini kita bisa kasih nama kelasnya bebas sebenarnya. Tapi kalau biar sama kayak ini, kita bisa kasih nama kelas myDiv. Nah, ini. Write name class myDiv. Back to Dreamweaver. Nah, in here class write myDiv like this and click OK. Okay, and then you can remove, ganti dengan judulnya. Kalau di sini, contoh di sini ini adalah judulnya ada contact information, kita tulis saja kayak gini, contact information. Back to Dreamweaver again, contact information, like this, enter. Back ini, nah sudah. Dari sini ini step 1 insert heading sorry, ini bukan heading 1 ya, but I mean heading 1. Jadi kontak informasinya itu adalah menggunakan heading 1 atau heading 1. Ini log in properties, just format use heading 1. Okay. Next, in step 3, nah ini, insert a form tab. Jadi kita kuncinya adalah di sini. Kalau kita bisa membuat tampilan seperti ini, bisa ketika sudah diisi dihapus gini hilang, itu jangan pernah melupakan ini, langkah ini. Step insert a form text. Back to Dreamweaver, insert form. Oke, di sini nanti akan muncul kotak warna merah, putus-putus, kelihatan. Do you see a red box like this? Kelihatan apa enggak? Atau kurang besar Yes, ya? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oke. Nih. Nah, habis itu next step 4. This is for step 4. Nah, step 3 ini. Step 4 kita buat text field untuk nih, ini kan ada namanya, name, terus last name, terus kemudian email, and select. Nah, kita bikin ini dulu ini. Nah, untuk yang pertama, first name, we use text field.
Caranya, insert form, pilih yang teks. Choose text. Klik. Nah, kayak seperti ini. Kita tinggal mengganti yang sebelah sini. Menjadi apa tadi? Full name. Nah, next. Lengkapi lagi ini last name. Kita kembali di Mavernya. Arahkan kursornya ke sebelah sini. Sebelahnya after text field. And insert from text again. Remove and change into last name. Last name. Okay. And then next, kita akan buat untuk email. Email ini agak berbeda. Kenapa? Segi tampilan sini sama. Tapi kalau misalnya kita buat seperti ini, misalnya Suci, nah gini. Tapi kalau di sini ada email, nah ini ada kayak tulisan kayak gini. Nah, please include and add in the email address. Nah, ya, kalau tampilannya memang sama, tapi ada aksi yang menambahkan. Jadi ada kayak warning kayak gini. Please include and add simbol untuk email itu. Nah, itu yang membedakan antara text field yang model ini dengan tipe email dengan tipe yang dua di atasnya tadi. Caranya bagaimana? Sama, insert form, but you must choose email. For if you want create email. If you want create password, you choose password. And maybe if you want create to date, hubungan misalnya dengan pre-date, you can choose date. Jadi kalau misalnya kalau teman-teman mau membuat hubungannya dengan email, ya berarti kita pilih yang email. Tapi kalau teman-teman mau membuat yang hubungannya dengan password, ya pilih yang password. Dan kalau misalnya hubungannya dengan tanggal, seperti kayak hari kelahiran, di date, bisa pilih pakai yang date. Understand? Oke, nah, dan klik. Oke, next, after you create email, taruh sebelahnya sini. Kita kembali lagi ke sini. Nah, kita kembali lagi. Nah, ini sudah bikin text field-nya semua. Nah ini tadi caranya insert form email, ada tutorial. Kemudian, nah di bagian properties, biar muncul placeholder kayak ini, jika kita belum mengisi, saya refresh. Nah, ada namanya kayak tulisan first name, last name, email, or please add comment, question, and complement in here. Nah, kayak ini nih. Itu namanya adalah placeholder. Caranya bagaimana? Oke, block text field like this. Nah, sampai propertiesnya berubah. Sampai propertiesnya berubah seperti ini. Until properties change like this. Nah, and then in placeholder, you can write full name. Full name if about full name. Enter, dah. And for last name, block text field-nya until properties change like this. In placeholder, write last name. And last, email, placeholder email. Like this. Okay. In step 4. Contohnya seperti ini. And next, we go to step 6. For
create select like this. Kita kembali kepada Dreamweaver-nya, arahkan kursornya di sebelah sini, klik insert, form, and choose select. Klik select like this, kemudian kita ganti labelnya yang depan ini, sesuaikan misalnya di sini adalah what profile do you live in, what profiles do you live in, nah kayak gini, tinggal di copy aja, nih dah. Nah, kemudian kembali lagi ke sini, kita blok select-nya tadi sampai properties-nya berubah seperti ini. Until properties change like this. And then to create ini, untuk mengisi dalamnya ini, choose a province, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Kalimantan Barat, kayak gini. Please click list value, and then we show dialog box list value. You can write this, choose province, enter kayak gini. Kemudian misalnya yang pertama is Java, sini value-nya is Java, terus West, Java, bisa pilihannya. Ini seperti ini aja ya, saya isi cuma 2 aja. Oke, and klik OK. Dah. Nah, nanti di sini akan muncul sudah ada sendiri. Oke. And then next ya. Dah, kita sudah selesaikan tahapan sampai sini. This drop down list a save room. Nah, kayak ini tadi. Kita pilih select. Sebentar. Ini kayaknya double. Oh, email, text property. Oh, sama. Nah, ini kita pilih select tadi untuk bikin drop down-nya. Contohnya. Nah, kemudian terakhir adalah and last will create nih text area yang besar seperti ini, namanya text area. Oke. Cara back ke sini, kembali lagi ke Dreamweaver-nya, klik insert, kemudian form, choose text area, text area. Ya, sama, kita tinggal mengganti ininya, tulisannya di depan sini, menjadi sama kayak ini aja, copy aja ya. Copy, oke. And for placeholder, block, nah ini, block text area until properties change like this. Jadi propertiesnya sampai berubah seperti ini. Kalau sebelumnya itu propertiesnya seperti ini, nah, blok ininya, blok ke belakang gini, sampai propertiesnya berubah. Kemudian in placeholder, you write, misalnya, comment, and, apa tadi, ini question misalnya, comment and question. Oke. Enter, dah. Ya, terakhir. Nah, baru setelah itu terakhir kita membuat submit-nya, tombol submit. Sini, klik insert, form. Nah, in here and submit button, and this here reset button. Submit button untuk memasukkan data, but reset button for clear text or for clear data. Kita pakai dua-duanya. Sini. Kemudian nanti di properties akan berubah seperti ini. Kita bisa ganti value-nya
untuk mengganti biar munculnya seperti ini, bukan hanya submit. Submit kontak info. Nah, ini ada kayak gitu. Submit kontak info. Nah, ya. Kemudian sebelahnya insert form reset button. Nah, di propertiesnya berubah, value-nya kita bisa gini. Reset kontak info. Ya. Oke, ya. Oke, sampai sini semua sudah kita atur, masukkan. Ini tadi, nah nih. Nah, yang selanjutnya adalah kita, ini tadi semuanya sudah form submit button. Nah, yang selanjutnya adalah kita save dokumen. Save dokumen. Oh, mana ya? Kembali ke sini nih. Save dokumen, file, save as. Nah, saya letakkan di sini ya. Nanti ini file ini semua file yang ada di form 3A ini akan saya kirim ke teman-teman semua. Sini saya kasih misalnya contoh kontak, contoh example kontak misalnya. For example, file name example kontak. Okay, and save. Nah, oke, kita coba lihat hasilnya. Kembali kepada tadi kita nyimpennya di mana, saya form ini yes, example kontak masih seperti ini kan. Ini kalau kita tidak menggunakan stylingnya, jadi masih yang standar sekali. Kalau misalnya ini digunakan bisa nih jalan. Nah, ini bisa dilakukan milih-milih, tapi tampilannya kaku. Bagaimana biar tidak kaku? Nah, kita butuh yang namanya styling. Atau misalnya dalam bahasa itu CSS, Cascading Styling Sheet. Nah, di sini saya sediakan stylingnya, jadi teman-teman tinggal copy aja. Caranya bagaimana menghubungkan dengan yang tadi? Kita kembali dulu ke Dreamweaver-nya. Sini. Create a style to link. Oke, sorry. Judulnya salah ini. Create style. Create a style. Ini nggak pakai to link text fit, ini nggak pakai ya. Ini salah. Tipu. Oke. Create new document, choose file and new, and then pilih CSS. Nah, nih. And then copy kode ini, semua kodenya ini tinggal copy aja kepada file CSS-nya. Sekarang kita coba ya. Oke, ini file new document CSS. Kemudian ini choose CSS, document type, choose CSS, and klik create. Copy aja. Soalnya kalau saya sadar karena kita bukan jurusan pemrograman, jadi kalau mahasiswa saya minta program like this, ya susah. Makanya saya sediakan template-nya, stylingnya, biar teman-teman bisa langsung memodifikasi aja. Modified, kita copy sini aja dah. Kalau sudah, and then click file and save as. For dokumen new document, dokumen yang baru tadi kita simpan di sini, file CSS-nya sini. Misal di sini saya kasih ini kontak informasi 2. Biar enggak bentrok sama yang tadi ya. Kontak information
Kalau yang ini tuh sama seperti yang saya tunjukkan tadi, biar namanya nggak bentrok, contract information info or gini, biar sama dengan judulnya tadi, example sample kontak. Sini tipenya CSS, cascading style sheet, and click save. Ya. Oke, any question sampai sini? Tapi belum selesai nih, ini masih sampai tahap sini, step 11. Any question? Not yet, ma'am. Okay. And next, step 12, how to link and HTML with CSS file. Nah, ini namanya adalah pakai ini. Step 12, attach style sheet-nya. Jadi, how to link HTML file with CSS file. Pakai langkah seperti ini. Cara yang kembali lagi ke sini tadi, back to HTML file, click file, and just attach style sheet. Will show dialog box about attach style attach existing file CSS file. Click browse and just tadi barusan pilih CSS yang barusan kita buat tadi. Nah, itu adalah yang ini tadi, example kontak CSS. Klik OK. Nah, pilih yang atas, just add as link, kemudian and then klik OK. Nah, tampilannya akan berubah. Kayak gini. Oke. Save all. After that, save all. Ya. Terus kita coba jalankan lagi. Yang terakhir tadi ini. Oke. Oke, submit the form. Oke, berubah kan? Ini kenapa nggak berubah? Karena di CSS-nya tidak ada reset. Jadi di CSS-nya, di rule CSS yang tadi kita copy, di sini tidak ada untuk reset ini rule-nya. Kalau mau, kita bisa nambahkan seperti ini. Nah, ini kan yang hubungannya dengan submit, berarti yang inputan tadi kita copy aja. Rule-nya. Nah, ini mulai dari input, tipe submit, kita copy, taruh di bawahnya sini, Ctrl V, paste. Nah, tipenya, kalau sini yang ini tadi, saya lihatkan kodenya, will see code. Nah, type-nya reset, and this type submit. Dia harus diganti jadi resetnya. Nah, di CSS-nya sini tadi diganti dengan reset. And sini tipe submit-nya diganti dengan reset. Covernya. Nah, seperti ini. Oh ya, tadi kalau sudah terhubung, itu nanti di bawahnya sini di HTML-nya itu akan ada 2 file. Terhubung. Ini menunjukkan bahwa file ini, 2 file tadi itu sudah terhubung. Jadi ada source code-nya. Source code ini ada file HTML and example contact.css ini adalah file CSS-nya. Jadi kalau yang tadi ini ada sudah ini tadi di close saja nggak apa-apa, sama dengan ke ini. Nah, ini kan tadi save. Kita klik save, tadi sudah save semua. Nah, kita reload. Ya, kayak ini. Or mungkin teman-teman mau, saya enggak suka warna hijau. Mungkin kalau untuk reset saya bedakan menjadi warna merah. Or bikin change reset button into change color into red. Nah, kita bisa pakai sini ini. Ini adalah warnanya, background color ini diganti dengan warna hijau. Sorry. Nah,
background color-nya. Nah, ini kan warna hijau, green. Nah, we change into red color. Okay, enter. Dah. Nah, red color and hover. Hover itu seperti ini. Jadi ketika warnanya nggak berubah kan? Nah, ini. Ketika diarahkan diklik itu kan hijau cerah. Kemudian ketika diarahkan ke sini, nah menjadi kayak agak gelap gitu. Itu yang namanya hover. Kalau kemarin kita belajar rollover, nah sama seperti itu konsepnya yang lain. Warnanya berubah. Nah, ini juga hovernya kita ganti warna. Misalnya saya mau biar kelihatan warna jingga, orange. Okay, enter like this, and save, reload. Okay. Do you understand? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Any question? Nothing? Okay. For your practice, tugasnya teman-teman adalah untuk latihan adalah memilih salah satu. Saya sudah sediakan formnya. Tugasnya teman-teman adalah modifikasi form yang sudah ada tadi. Jadi ditambahkan ini, misalnya ini ada, ini saya sediakan 4 template form. You can choose one. Mau yang ini, oke. Mau yang ini, oke. Mau yang ini sama ya. Sebentar. Ada yang sama nih. Sebentar ya, saya close dulu semuanya aja. Ini yang tadi kita buka semuanya. Oke. Mau yang ini, oke. Mau yang ini, oke. Mau yang ini is okay. If you choose for in this example, it's okay, up to you. But you must modify dari salah satu ini. Kalian harus modifikasi dari salah satu ini. Gitu. Jadi misalnya di sini, misal ya, tadi yang kita contohkan ini. Oh, saya mau nambahkan lagi teks select kayak gini, Bu, di bawahnya. Boleh. Atau Bu, misalnya saya mau mengganti background-nya ini, misalnya ini background div-nya, box-nya, ini kan abu-abu cerah, gray, light gray. Saya mau mengganti menjadi lebih maybe pink color. Nah, it's okay, up to you. Itu namanya modifikasi. Modifikasi lakukan sebanyak-banyaknya, bisa dilakukan banyak. Nah, gitu. Untuk yang contoh yang ini tadi, ini form 4. Nah, ini form 1, like this. Form 3 and form 4 itu adalah kodenya ini. HTML-nya ini form 1, form 3, and form 4. Lah kalau CSS-nya itu tentu yang ini. Form 1, nah ini nggak pakai ini. Saya hapus. Form 1, form 3, and form 4. Jadi kalian bisa pilih. Kalau misalnya saya mau menggunakan template yang nomor 1, contoh form 1, ya berarti CSS-nya gunakan yang ini. Kayak gitu. Nah, kalau menghubungkannya, kelihatan gimana Bu saya terhubungnya. Kita bisa lihat di kodenya sini. In code. If file HTML berhubungan atau in relationship with CSS, itu kelihatan dari sini. Ada kode ini. Kalau misalnya ini dihilangkan, misal seperti ini ya. Nah, ini udah nggak ada, kan? Hilang.
CSS-nya tadi hilang, nanti tampilannya menjadi yang kembali lagi jelek kayak awal tadi. Tapi kalau misalnya ini dikembalikan, saya kembalikan, nah ada file ini, nah disimpan, nanti ini ada, nanti di sini, nah ini akan seperti ini. Oke. Caranya tadi ada link seperti ini, tadi gimana? Caranya adalah sini, file attach style sheet-nya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Do you have question? Ganti background-nya itu gimana? Background from-nya. Oke, Cara ganti warna. Oke, pertanyaannya bagus. Sebentar. Ini saya share screen lagi ya. Nah, ini tadi di sini ini kan. Nah, kita lihat di sininya. Cara ganti background-nya. Tadi kan dikendalikan oleh background-nya ini kan. Ini adalah kodenya itu di sini nih. Nih. Nah, ini kan bagian div, yaitu di kelasnya myDiv. Kita cari kelas myDiv di CSS-nya. Di CSS-nya cari yang myDiv, atau kamu bisa misalnya kodenya saking banyak ya, Ctrl F, copy tulisannya myDiv harus sama. Sorry. Jadi kayak ini tulisannya kayak gini. myDiv sini. Oh, sorry. Itu kan pakai div ya. Jadi ini. Nah, di sini di atasnya ini ada. Nah, ini. Di sini pakai div saja. Dia pakai div saja cuma satu. Nah, ini ada background color-nya. Misalnya saya mau mengganti ini dengan warna yang lain, misalnya atau misalnya kayak tadi saya bilang bahwa pink. Oke, kayak gini. Udah kodenya berubah. Nah, jadi kalau untuk mengganti, ganti di example CSS-nya. Oke, save ya. Saya kasih contoh dari save. Nah, perubahannya. Oke. Itu kalau background color. But you can use gambar seperti contoh ini. Ini pakai gambar loh ini. Ini pakai gambar. Gambarnya ada. Kalau misalnya kalian mau teman-teman lihat, itu ini gambarnya. Jadi pakai background gambar. Caranya gimana? Sama. Kita ngubahnya kembali ke Dreamweaver-nya. Sini, di CSS-nya, misalnya tadi bagian div kan. Nah, kita bagian bawah sini kita tarik. Tambahkan aja kode background. Nah, background ini, background ini terus, atau pilihan ini, background image. Klik. Nah, terus kita spasi lagi. Atau misalnya, saya nggak hafal kodenya. Teman-teman bisa copy dari kodenya di sini, form 3 ini. Saya nggak hafal kodenya. Ya, kita buka dulu yang form 3, CSS-nya form 3. Misalnya ini. Saya nggak hafal kodenya, Bu. Atau saya bingung nulisnya. Nah, kita cari yang background-nya form 3 itu yang mana. Nah, ini. Nah, kita tinggal taruh ini. Copy kodenya, background image. Copy, ini. Ke CSS-nya sini. Copy, kayak gitu. Nah, terus penulisan background di sini, kayak ini, itu harus benar-benar sama dengan di sini. Kalau di sini foldernya adalah nama gambar, maka di sini harus sesuai gambar. Ini nama file. Same with you insert image. Terus kemudian titik koma. Jadi gini. Kalau kode ya gini. Background. Background. Ini image. Ini nggak muncul ya. Ini ada image. Nah,
Kemudian kita pilih URL-nya, terus cari browse yang kayak tadi. Kayak gitu. Nah, kita coba ya, lihat kita sudah memasukkan gambar. Save. Gambarnya kita di mana? Ini ya. Nah, coba. Kayak itu. Okay. Do you understand? Do you have question? Maybe another question? Kalau enggak ada, saya absen dulu ya. Absen kehadiran. When I call you, please on your camera. Oh, sorry. Okay. Okay. I'll call first Abdillah Muhammad Ahmed, nothing. Okay. Kisda. Present, ma'am. Okay. Alicia? Present, ma'am. Sorry, Aisyah. No. Aisyah, present, ma'am. Okay, Alicia present. Anjali. Present, ma'am. Okay. Arliza. Arliza. Nothing. Afifah. Present, ma'am. Karisma. Present, ma'am. Okay, Davina. Present, ma'am. Okay. Dea. Present, ma'am. Elia. Present, ma'am. Okay. Glady. Present, ma'am. Okay. Karin. Present, ma'am. Krishna. Present, ma'am. Mamadou Oji. So, present, ma. Okay. Maulidia. Present, ma'am. Nabila. Present, ma'am. Nisrina. Present, ma'am. Puji Astuti. Present, ma'am. Mika. Present, ma'am. Okay. Rimeza. Present, ma'am. And last, Zevanya. Present, ma'am. Okay, thank you very much for your attention. Okay, if you don't question, if you any question, see you next time. Oh ya, sorry, kelupaan tadi. Nanti pengerjaannya for your practice today, I will upload like kayak gini. Saya nanti akan ngupload di LMS seperti kelas reguler kayak gini. Jadi ada file praktis yang isinya adalah semua file yang tadi saya share, yang saya tunjukkan tadi, form-form dan HTML and CSS-nya yang di sini tadi. Ini tadi. Nah, ini semua nanti akan saya share, saya letakkan in LMS kayak isi kayak gini. And for your practice, nanti kamu untuk kumpulannya adalah silakan di-download tadi file yang sudah saya sediakan, and then you must modify just pilih salah satu, kemudian modifikasi sebagus mungkin. Lah, kemudian kumpulkan lagi, nanti pengumpulannya berupa zip atau RAR seperti biasanya, atau bisa pakai Google Drive, juga bisa, up to you. And batas terakhir pengumpulan Selasa, Jumat, Rabu, Wednesday at 24 November.
Itu ya. Okay, any question? Okay, nothing. Okay. Thank you for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. And meeting for all. Okay, ya.